Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran barakan illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah di pagi hari ini insyaallah kajian Balaghah Ilmu Ma'ani pertemuan ke-8 akan kembali dilanjutkan. Sebelumnya mohon maaf karena di pekan ini juga jadwalnya berubah menjadi hari Ahad karena Ustadz Fajri berhalangan kemarin. Namun insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kembali di hari Sabtu. Langsung saja karena Ustadz Fajri sudah bergabung di ruang virtual ini. Tafadhol Ustadz, dipersilahkan untuk mulai materi. Ya, Afwan, insya Allah dimulai sebentar lagi ya. Ustadz Fajri sedang persiapan. Barakallahu fikum. Gimana, bisa ditampilin nggak? Bisa ditampilin? Iya, Ustaz, di download. Tes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi siddiqi wal fawaba. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan kita yang ke-7 membahas ilmu ma'ani. Oke, dan teman bisa lihat di layar. Insyaallah kita pada pertemuan kali ini akan mereview seluruh materi ilmu ma'ani. Kemudian karena isi bukunya sudah habis, bagian yang tersisa itu tentang pendapat orang non-Arab terkait dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu gimana sih? Gitu ya. Jadi itu tidak termasuk materi ilmu ma'ani, kita review materi ilmu ma'ani yang sudah kita pelajari next. Untuk pembahasan pertama tentang khobar dan insya. Teman-teman bisa lihat, coba next slide. Siapa nih? Kang Nafis atau Kang Zidan? Yang menggeser bisa online screen. Oke, khobar dan insya. Next. Tentu teman-teman ingat ya bahwa kalam dalam bahasa Arab atau dalam ilmu ma'ani
itu terbagi jadi dua. Ada khobar dan insya. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya khobar dan insya dalam ilmu ma'ani? Kalam yang khobar gimana, kalam yang insya? Khobar bisa dibenarkan, bisa didustakan. Insya nggak bisa, betul. Jadi khobar ini yakbalu at-tasdiq wa takdzib. Yakbalu sidqa wal kadhiba lidzatihi. Betul. Walaupun kita harus akui ya, itu melihat ansikh kekhobarannya. Tapi kalau dengan melihat siapa yang ngasih khobar ya, dalam kondisi tertentu, khobar nggak bisa didustakan. Seperti kalau khobar dari Allah nggak bisa didustakan. Khobar dari Nabi Muhammad SAW nggak bisa didustakan. Ya, nggak menerima al-kadzib, nggak mungkin bohong. Tapi kan itu kalau melihat siapa yang memberikan khobarnya. Tapi kalau melihat khobarnya itu sendiri, maka yakbalu tasdiq wa takdzib. Yakbalu sidqa wal kadzib. Oke. Adapun insya tidak seperti itu. Next. Beberapa contoh. Kemudian khobar kita akrab lah ya. Nah, sekarang amar kita lihat amar beberapa insya, kita ingat di antara insya ada yang tolabi, ada yang ghairu tolabi. Ada yang tolabi, ada yang ghairu tolabi. Yang ghairu tolabi nanti dibahas, sekarang kita bahas yang tolabi dulu. Apa bedanya insya tolabi dan insya ghairu tolabi? Apa bedanya? Apa bedanya teman-teman? Insya tolabi dan insya ghairu tolabi. Oke, kalau tolabi berarti dia ada tuntutan. Betul sekali. Insya tolabi berarti dia ada yang diminta. Ya. Yastad'i matluban ghairu hasil waqtal talab. Menuntut sesuatu yang belum terwujud saat itu. Ini antara amr. Kita bisa lihat sini amr. Mana amrnya? Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' ini amr, ya. Fasda'. Ya. Sampaikan dengan tegas apa yang engkau telah diperintah terkaitnya. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari musyrikin. A'rid juga amr. Berarti di sini insya amr. Insya tolabi. Oke, terus. Termasuk juga insya tolabi apa? Nahi. Kata Allah, wala taqrabuz zina. Kata Allah, wala taqtulun nafsa. Ini semua nahi. Dan nahi merupakan insya. Karena nahi layak balu sidq wal kadzib. Nggak bisa dikatakan jujur, nggak bisa dikatakan bohong. Nggak bisa. Orang ngelarang, jangan duduk situ. Bohong kamu, kan nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali kalau dia menyampaikan khobar, informasi. Duduk di sini dilarang. Dan dia memaksudkan khobar. Maka bisa tuh didustakan. Enggak, salah kamu. Duduk di sini nggak dilarang. Contoh. Tapi oke, terus. Jadi di sini mana insya'nya? La wala taqrabuz zina wala taqtulun nafs. Oke, terus. Kemudian di antara insya' thalabi juga istifham, teman-teman ingat ya. Seperti madza uhilla lahum. Madza uhilla, apa yang dihalalkan bagi mereka? Ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Itu istifham. Dan ingat ya, waktu itu saya pernah bilang bahwa sangat langka pertanyaan istifham hakiki di Quran. Ya, tapi ada beberapa memang. Seperti misalnya ini, madza uhilla lahum, ini istifham hakiki. Kemudian ma salakakum fi saqar, istifham hakiki. Maka dijawab, qalu lam nakum minal musallin. Oke. Terus, nah, termasuk di antara insya adalah apa? Tamanin. Mana tamanninya di sini? Wa yaqulul kafiru, nah, ya laitani kuntu turaba. Sini tamanni, mengandai. Dan mengandai termasuk insya. Karena nggak bisa dijujurkan, nggak bisa dianggap benar. Nggak bisa dianggap bohong. Terus,
Kemudian di antara insya thalabi juga nida. Allah firmankan, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard." Ya Adam. Menariknya dalam Al-Qur'an itu, ini faedah non balaghah ya, adalah Allah kalau memanggil para nabi itu dengan nama mereka untuk menunjukkan kedekatan, dan memanggil nama Nabi Muhammad SAW tidak dengan nama, bahkan dengan gelarnya Ar-Rasul atau An-Nabi, sebagai penghormatan yang luar biasa. Ketika dan Allah memberi contoh kepada para sahabat, sebagaimana Allah larang kaum muslimin, Allah katakan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Di akhir surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala firmankan, janganlah kalian memanggil nabi seperti kalian manggil teman sendiri. La taj'al du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Makanya di dalam Al-Qur'an enggak ada ya Muhammadu, enggak ada. Dan ini termasuk hal yang menarik ya. Allah memanggil ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, seperti itu. Nah, makanya ketika kita ini nih faedahnya kemudian berlanjut ke sini. Ketika kita memberikan takdir, ini sering sering jatuh banyak orang dalam hal yang kurang kurang baik, kurang tepat. Ketika memberikan takdir ayat, misalnya gini, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melambangkan dadamu? Biasanya sebagian penerjemah Al-Quran itu ngasih kurung apa? Wahai Muhammad, betul nggak? Teman-teman pernah lihat nggak terjemah Quran seperti itu atau ustadz ceramah seperti itu? Wahai Muhammad, sungguh kan? Nah, harusnya nggak gitu. Harusnya jangan wahai Muhammad. Harusnya apa? Harusnya wahai Nabi. Nah, wahai Nabi, wahai Rasul. Harusnya kita menakdirkannya. Karena Allah nggak, karena kenapa? Karena Allah di Quran nggak pernah manggil wahai Muhammad. Etika, nggak pernah manggil langsung nama. Gitu. Nabi kan paling mulia dari sekian. Makanya di sebagian buku tafsir itu bagus ya. Takdirnya bukan ya Muhammad, tapi ya asyrafal khalq gitu. Wahai manusia paling mulia. Jadi kalau udah menakdirkan tuh yang mulia-mulia. Di antara tafsir yang bagus seperti itu tafsir Murah Labid karya Syekh An-Nawawi Al-Bantan itu begitu. Ya khairu khalqillah, ya asyrafal khalq gitu. Jadi enggak ya Muhammad. Walaupun kita tidak pungkiri itu juga enggak haram dalam konteks seperti itu. Tapi tidak ideal, tidak ideal. Enggak bohong, Allah juga pernah manggil ya Muhammad. Kita menakdirkan ya Muhammad. Ya Rasulullah kayak gitu. Next. Next. Kemudian di antara insya adalah ta'ajub yang sudah kita sebutkan bahwa di Quran itu ada yang kiasi juga ya. Ma akfarah kutilal insanu ma akfarhu. Betapa kafirnya dia. Betapa ingkarnya dia. Lagi ma fama asbaruhum 'alan nar. Betapa sabarnya mereka. Oke, terus Isnaka asmi bihim wa absir bihi wa asmi. Betapa tajamnya pandangan mereka. Kemudian juga ada qasam, ini termasuk insya juga. Qasamnya ya, bukan bukan muqsam alaihinya, bukan jawabul qasam. Kalau jawabul qasam mah khobar mah. Jawabul qasam itu khobar pasti. Pasti ya. Jawabul qasam. Oke. Contohnya misalnya di Quran, tapi qasamnya sendiri, sumpahnya sendiri itu adalah insya. Karena nggak bisa sumpah dibenarkan atau dibohongkan. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. Demi Allah, tallahi. Allah artinya demi Allah, ta termasuk adatul qasam. Kemudian qala fa bi'izzatika. Mana adatul qasamnya di sini? Iblis berkata demi kemuliaan. Mana adatul qasamnya di sini? Al-ba, al-ba. Qala fa bi'izzatika. Bagus. Al-ba. Mantap. Sebentar. Kalau la uqsimu bihadzal balad itu adatul qasamnya apa? Uqsimu bihadzal balad.
Enggak ada fi'il. Adatul qasam enggak ada fi'il. Adatul qasam cuma 3, al-ba, al-wawu, wal-ba'u, wat-ta'u. Berarti apa adatul qasam di situ? Al-ba aja. Hati-hati ya. Hati jangan. Enggak ada fi'il. Beda dengan tasbih ya. Tasbih bisa. Ada tuh tasbihnya fi'il. Kalau qasam enggak. Ba-nya ya. Ngomong-ngomong la uqsimu bihadzal balad, itu gimana maksudnya? Kok Allah bilangnya la uqsimu bihadzal balad? Artinya kan la uqsimu aku tidak bersumpah, gimana maksudnya? Kan la uqsimu bihadzal, aku tidak bersumpah dengan dengan negeri ini. La uqsimu biyaumil qiyamah, aku tidak bersumpah dengan hari kiamat, gitu maknanya. Gimana gimana? Nah, gimana? Ah, la-nya taukid. Oke, itu salah satu pendapat penafsir. Ini bukan lam ya, la. La-nya taukid. Jadi la-nya taukid, penegas. Maknanya ya aku bersumpah dengan hari kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Tapi la-nya penegas, sungguh aku bersumpah. Nah, gitu. Jadi la-nya artinya apa? Sungguh aku bersumpah. Kok bisa sih la jadi taukid? Ya emang orang Arab gitu bisa la jadi taukid. La jadi taukid bisa. Oke. Uh, tapi ada juga penafsiran yang memang betul-betul la itu di situ la nafiyah. Artinya tidak. Itu menafsirkannya gini, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku tidak perlulah bersumpah dengan hari kiamat. Ini saking jelasnya perkara yang akan dijelaskan, saking clear-nya dia, saking nyatanya, nggak usah dah disumpah-sumpah segala. Udah clear, jelas. La uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu, aku nggak perlu bersumpah. Kayak gitu. Kayak gitu. Eh, jadi la-nya tetap nafiyah. Paham nggak maksud saya? Jadi Allah berfirman la uqsimu biyaumil qiyamah, kata sebagian penafsir, ini beneran Allah bilang aku tidak perlu bersumpah dengan hari kiamat. Aku tidak bersumpah dengan kiamat. Kenapa? Jelas kok. Apa yang akan dijadikan muqsam alaihnya jelas, nggak perlu bersumpah lah. Clear. Paham nggak? La-nya di startnya tidak betul ya. Oke. Nah, ada lagi penafsiran lain. Yang la-nya itu dan uqsimunya itu dua jumlah yang berbeda. Jadi la menolak, enggak ya. Terus Allah bilang, tidak, jadi tidak demikian. Terus Allah bilang, aku bersumpah. Tapi problemnya untuk penerjemahan, untuk penafsiran seperti ini harus kenapa mengabaikan kaidah wasal dan fasal ya? Mestinya itu kan dikasih wasal. La wa uqsim. Tidak, aku bersumpah. Jadi clear, ada demarkasi yang jelas, batas yang jelas antara la jumlah pertama dengan uqsimunya. Ya, enggak menimbulkan ambiguitas. Makanya Nabi sendiri pernah dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan la wa astaghfirullah. La wa astaghfirullah. Tidak, dan aku meminta kepada Allah. Andai nggak pakai waw, iya jadi gitu pakai sakta. Kalau enggak maksud saya dipisah itu pakai waw. La wa uqsimu biyaumil qiyamah gitu. Kalau pakai sakta ya memang ada yang baca sakta. Ya, dan juga ada yang lebih bagus daripada sakta untuk menjelaskan keterpisahannya itu dengan wasal. Uh, FYI kaidah wasl dan fasl di buku Al-Kafin nggak dibahas ya. Jadi dia ilmu ma'ani sebetulnya. Cuma ilmu ma'ani yang paling susah. Paling susah. Bahkan kata Imam Suyuti ini ilmu balaghah yang paling susah tuh fasl dan wasl. Paling susah. Maka mungkin alasan itu Syekh Amin di buku Al-Kahfi ini nggak bahas tentang apa? Tentang fasl dan wasl. Intinya saya mau bilang bahwa la tinggal terus gitu, terus kalimat baru itu mesti dikasih dalam bahasa Arab agar tidak ambigu dikasih waw. Maka tadi Nabi bersabda apa? La wa astaghfirullah. Kalau pakai la astaghfirullah, maka berarti maknanya seolah menjadi apa? Nabi nggak minta ampun pada Allah. Padahal Nabi la ini kalimat ada yang minta-minta ke Nabi, Nabi bilang la wa astaghfirullah. Enggak, saya enggak ngasih dan saya minta ampun pada Allah. Tapi kalau la astaghfirullah, jadi kesannya adalah saya tidak minta ampun pada Allah. Kan gitu ya, betul nggak?
Contoh lain adalah Abu Bakar ketika pernah bertanya kepada seorang, "Apa kamu menjual pakaian ini?" Kata dia, "La, la jazakallahu khairan, la jazakallahu khairan." Ya, tidak, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah, tapi dia ngomongnya tanpa waw, la wa jazakallah. Maka kata Abu Bakar, "Jangan bilang gitu. Jangan bilang la jazakallahu khairan karena itu mengesankan semoga Allah tidak membalasmu dengan kebaikan." Tapi bilangnya apa? La wa jazakallah gitu. Itu jadi kalau enggak, jadi ditawarin teh manis. Enggak, terima kasih. Kita bilangnya harusnya gimana dalam bahasa Arab? Harusnya kita bilangnya dalam bahasa Arab gimana? La wa syukron. La wa syukron. Bukan la syukron. Kalau la syukron mengesankan ya, sekali lagi mengesankan. Makanya ini wajib puasa di sini. Mengesankan, enggak terima kasih justru. Oke, al itu bagaimana kita memahami la uqsimu bihadzal balad atau la uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi ada 3 pendekatan. Yang pertama mengatakan la-nya ini taukid, dengan taukid. Kemudian ini dia maknanya sungguh justru. Makna la-nya adalah sungguh. Kemudian ada juga pendekatan kedua yaitu, la di situ betul-betul artinya tidak. Tidak, Allah nggak perlu bersumpah. Kenapa? Ya saking jelasnya, udah deh nggak perlu bersumpah. Jadi yang betulan maknanya gitu. Yang ketiga adalah la di sini, enggak untuk sesuatu, kemudian Allah bersumpah. Cuma problemnya untuk kasus yang ketiga, penafsiran ketiga adalah dia, lupa apa, tidak ada wasal di situ, tidak ada waw. Itu problematik sebetulnya dari sisi balaghah. Dan Al-Qur'an tinggi balaghahnya, tidak mungkin melakukan kesalahan yang, sejelas itu. Oke, next. Itu qasam. Ada yang jelas ya? Oke, tapi kemudian kita juga sudah pelajari bahwa amar maknanya bisa beragam. Oke, di sini bilang kosong. Oh iya, tadi saya mencampur insya semua saya gabung, qasam betul, qasam ghairut talabi, betul. Masyaallah Pak Edi, iya, silakan Pak Edi. Safar, boleh. Oke, ini makna lain dari amar kita bisa lihat ya, ijab, itu makna standar, ya mewajibkan sesuatu, tapi yang menariknya ada ibahah. Jadi kalau Allah firmankan, "Kulu minat thayyibat, ya ayyuhalladzina amanu kulu ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh, beramal yang baik juga. Ini kulu di sini maknanya ibahah, pembolehan. Walaupun bisa juga dikritik ya, pemaknaan ini Imam Al-Baidawi, Al-Qadhi Al-Baidawi yang menuliskan ini. Bisa juga dikritik dari memberikan contoh ini, karena kulu di ayat tersebut, kulu minat thayyibat itu sebetulnya perintah untuk agar makan tuh yang halal, yang baik gitu. Jadi perintah juga. Kalau kulu yang maknanya pembolehan, karena setelahnya ada wa'malu sholihah, perintah. Tapi kita juga bisa bela juga, oh enggak kan? Eee, Dalalatul atf, dalalatul iqtiran dalam usul fikih itu lemah. Artinya tidak selalu 2 hukum yang diatofkan harus sama-sama perintah wajib, enggak harus juga. Tapi al-qur'an memang konteksnya kita bisa pahami ya, kulu minat thayyibat itu kayaknya bukan pembolehan tapi perintah makan tuh dari halal saja, gitu. Tapi kalau kulu-kulu yang lain fakulu washrabu hatta itu pembolehan. Di surat apa, surat Al-Baqarah maksudnya, dan silakanlah makan, itu pembolehan nampak jelas. Jadi amar itu pembolehan, apalagi amar setelah nahi ya. Amar setelah nahi itu ya itu sering menunjukkan kepada pembolehan. Allah melarang jual beli saat, eee, Jumat, saat salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Kalau sudah azan, yang kedua. Berarti kan nggak boleh tuh jual beli. Tapi selesai sholat Jumat, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah rezeki. Berarti jual beli jadi apa? Jadi halal lagi. Nah nah, penghalalan lagi setelah pengharaman itu seringnya pakai perintah untuk menegaskan pembolehan. Jadi lebih tegas kan, tadinya dilarang terus diperintah sekarang. Maknanya bukan jadi wajib nih, maknanya pembolehan pembolehan, gitu ya. Maka muncul kaidah usul fikih al-amru ba'dal hadri yufidul ibahah. Tapi ini pendapat banyak usuliyin ya, ada juga usuliyin yang lain dan ini lebih kuat, tidak otomatis menunjukkan ibahah, tapi menunjukkan
i'adatul hukmi ila ma qablan nahi. Lakukan agak panjang di situ dan pada akhirnya kita bisa lihat contoh-contohnya. Seperti misalnya jual, berburu di saat ihram itu nggak boleh kan, dilarang. Allah firmankan di surah Al-Maidah, "La taqtulus shayda wa antum hurum." Gitu ya. Jangan membunuh hewan buruan ketika kalian ihram, atau di surat Al-Maidah di awal banget, eee, kalau tadi agak akhir, kalau di awal banget, "Ghairu muhillis shaydi wa antum hurum. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shaydi wa antum hurum." Tidak boleh kalian memburu hewan buruan saat kondisi ihram. Tapi itu ayat pertama Al-Maidah. Ayat kedua Al-Maidah Allah bilang, "Wa idza halaltum fastadu." Kalau sudah selesai ihramnya, sudah tahallul, maka berburulah. Pertanyaan saya, apakah hukum berburu setelah tahallul itu wajib? Nah, gimana, wajib nggak? Nggak wajib. Tapi kan Allah nyuruh, gimana sih? Allah nyuruh. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kamu tahallul, berburulah. Jadi habis cukur rambut di Mekah, di umrah, cukur rambut ya, cet, langsung wajib berburu tuh. Nyari mana berburu apaan di Mekah sekarang? Berburu burung ya, burung yang ada di dekat Masjidil Haram tuh. Udah tembak. Nggak gitulah. Wah, kenapa kamu tiba-tiba bunuhin burung habis cukur rambut, habis umrah? Wah, Allah firmankan, "Wa idza halaltum fastadu." Kalau kamu sudah tahallul, berburulah. Nggak, itu bukan wajib, itu perintah pembolehan. Itu perintah pembolehan. Oke, boleh berburu lagi. Kemudian juga ada perintah tahdid, i'malu ma syi'tum. Berbuatlah semua kalian, ya. Qul tamatta'u, bersenang-senanglah. Ini tahdid lah, Allah marah justru, marah. Bukan nyuruh, betul, boleh berbuat semua kita. Wah, ini dalilnya apa? Wajib kita berbuat semua kita. Loh, kok gitu? Wajib kita berbuat sewenang-wenang. Wajib kita, ya. Itu enggak. Itu bukan kewajiban. Itu justru marah Allah di situ, tahdid, ngancam. Kemudian juga ada perintah untuk menunjukkan ketidakmampuan orang. Eee, Fa'tu bisurah, datangkanlah satu surat. Nah, oke, terus next. Ini banyak ya makna. Berikutnya Kang Nafis. Nahi juga punya makna lain seperti misalnya Allah firmankan, "La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Jangan kalian minta maaf. Ini apa artinya orang munafikin haram minta maaf nih? Haram tobat? Apa gimana? Orang munafik mencela Allah, mencela Rasul, mencela Islam, mencela Quran. Kata kata Allah, "La ta'tadziru." Jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Pertanyaan saya, apakah mereka haram minta maaf? Haram gitu tobat minta maaf gitu. Jadi kalau udah menghina Islam nggak boleh minta maaf. Kenapa? Allah melarang, la ta'tadziru, jangan minta maaf. Gimana gimana? Bener nggak kayak gitu memahami ayatnya? Enggak ya, la ta'tadziru itu apa dong berarti? Tahdid. Udah jangan minta maaf nih, nggak usah minta maaf. Itu marah, ya, mengungkapkan, ancaman. Kayak seperti orang tua bilang ke anaknya, "Jangan pulang." Pas dia baru pulang main bola malam sore-sore. Udah maghrib, udah azan baru pulang deh. Kata ayahnya apa, "Nggak usah pulang kamu, jangan pulang." Nah gitu ya. Langsung dia main mulu, mau ujian, terus dia tiba-tiba belajar. Ayahnya bilang, "Udah jangan belajar." Marah. Oke, next. Tadi. Jadi punya nida juga sama, nida punya makna lain seperti watawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Ya asafa artinya ya asafi, ya asafi. Ya wailata di ayat seterusnya, ayat yang bawahnya. Ya wailata. Ya wailata artinya ya wailati. Ya, cuma salah satu variasi, munada ketika dia mudhof terhadap ya mutakallim itu adalah bisa difathahkan kemudian jadi ya asafa dan ya wailata. Ini manggil betulan, wahai kesedihanku, enggak lah. Itu panggilan bukan panggilan hakiki. Tahassur, panggilan tahassur. Orang kalau nyesel rugi banget itu memanggil, duhai, gitu ya, menyesal. Duhai kesedihanku, duhai kegundahanku. Next, kayak gitu. Kemudian juga kita punya
istifham juga punya makna lain. Coba nih tes teman-teman ya. Allah firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum dan seterusnya. Yaitu kalian beriman kepada Allah, Rasulnya, kalian berjihad. Ini apa istifham sini? Hal adullukum. Beneran Allah nanya? Istifham bukan. Tashwiq bagus. Bagus Bang Adam. Tashwiq. Ini nanya dulu. Kira-kira ya, lebih mengenaman. Tashwiq itu membuat penasaran ya. Jadi Allah nanya tapi untuk bikin penasaran. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Oh iya, mau dong, mau dong. Nah, baru kasih tahu. Kira-kira kalau menyampaikan khobar dengan istifham tashwiq dulu sama menyampaikan khobar langsung aja gitu. Kira-kira lebih lebih membekas yang mana? Yang pakai tashwik atau enggak tashwik? Kira-kira membekas mana buat teman-teman sekalian? Pakai tashwik itu lebih membekas, makanya khatib-khatib atau siapapun yang punya, itu penulis ya, itu hendaklah dia memanfaatkan nih nilai-nilai balaghah ini. Dia menyampaikan sesuatu dia, "Maukah kalian, wahai para jamaah sekalian, tahukah Anda, tahukah kalian?" Kan jamaah jadi mikir, iya ya. Tasyrik itu gitu, jadi membuat otak berpikir dulu, mencari penasaran, kemudian disampaikan informasi yang dicari-cari. Wah itu lebih ngena itu bisa nggak lupa, ya. Kemungkinan lupanya lebih kecil. Tapi kalau langsung aja tiba-tiba, "Wahai para jamaah," set, oh khobar. Dia tidak sekuat kalau kalau dikasih istilah tasyrik dulu. Oke, kemudian firman Allah lain, كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Bagaimana kalian kafir kepada Allah sementara kalian dahulunya adalah benda mati, kemudian Allah menghidupkan kalian, kemudian Allah mematikan kalian lagi, kemudian Allah menghidupkan kalian, kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Ini pertanyaan nih, kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Apa ini istifham hakiki? Pertanyaan yang betul-betul. Bukan, ini istifham ta'ajjub. Enggak betul-betul, istifham ta'ajjub. Oke, gitu ya. Next. Kok bisa sih? Itu juga gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di sisi lain ada yang menarik, yaitu ada fenomena khobar tapi maknanya insya. Khobar maknanya insya. Eee, Sebelum ke ayat Quran, saya mau beri contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita katakan kepada teman kita, eee kepada orang yang meninggal. Ada orang meninggal kita katakan apa buat dia? Rahimahullah. Jadi fulan udah meninggal nih, kita bilang fulan rahimahullah. Itu khobar apa insya tuh? Rahimahullah. Rahimahullah. Itu khobar atau insya? Eee, Teman-teman bilang insya ya, maknanya insya, tapi bentuknya apa? Coba pikir-pikir, rahimahullah, terjemahin coba. Terjemahin betul-betul seperti tulisannya. Rahimahu Allahu. Apa terjemah sebenarnya? Rahimahu apa artinya? Allah telah merahmati, kan gitu, rahimahu. Allah terahmat. Rahimahullah tuh Allah telah merahmati beliau. Telah kan rahimah fil madi lagi. Telah. Berarti itu khobar atau insya kalau kayak gitu? Allah telah merahmati beliau itu khobar atau insya? Sebenarnya khobar lah, iya nggak? Kan bisa aja kita bilang enggak, Allah nggak merahmati dia. Atau betul Allah merahmati dia. Kayak gitu. Tapi kita nggak memaksudkan khobar dan memang kan tidak layak. Dan dalam kondisi tertentu tidak boleh memastikan surga neraka bagi seseorang, gitu kan? In some extent. Jadi gimana? Jadi kita selama ini rahimahullah memastikan masuk surga gitu, memastikan dirahmati Allah. Enggak, tapi insya maknanya, semoga. Dan memang gitu, khobar itu bisa bermakna insya rahimahullah. Contoh lain, kita sering bilang mengatakan pada teman kita, jazakallahu khair. Ini jazakallahu khair arti sebetulnya apa sih? Arti sebetulnya apa?
Allah telah jazaka, Allah telah membalas engkau dengan kebaikan. Jazakallahu khairan. Tapi apa maknanya? Kalau gitu berarti apa maknanya? Berarti khobar ya? Ya enggak? Berarti khobar dia kalau Allah telah membalas engkau dengan kebaikan. Berarti khobar tuh sebetulnya. Cuma kan kita nggak memaknakan khobar. Maksudnya insya ini semoga doa. Doa dan doa itu insya. Semoga Allah membalas kau dengan kebaikan. Nah, jadi bisa ya. Khobar maknanya insya. Di Quran ada nggak? Ada. Di Quran Allah firmankan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita yang ditalak menunggu beriddah ya, nggak boleh nikah dulu selama 3 kali quru. Ini khobar bukan ya? Kelihatannya. Ya, secara fisik khobar. Secara fisik khobar. Contoh lain Allah firmankan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu menyusui anak-anak mereka 2 tahun penuh. Ini khobar bukan nih? Secara kelihatannya, kasat mata. Khobar ya, khobar. Tapi apakah 2 ayat ini kemudian betul-betul khobar ngasih tahu, Allah ngasih tahu khobar? Enggak. Tapi insya, perintah sebetulnya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, itu perintah. Hendaklah mereka, haruslah mereka. Sama wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ini perintah para ibu untuk menyusui anaknya 2 tahun penuh. Perintah. Jadi khobar teksnya lahiriah tapi maknanya apa? Insya. Perintah kan insya. Amar tuh insya. Nah, gitu ya. Next. Malahan sebagian penafsir menyatakan bahwa kalau seperti Syekh Abu Zahra mengatakan bahwa kalau merintah dengan khobar, bentuknya khobar, merintahnya gitu itu lebih tegas dari satu sudut pandang. Karena seolah-olah perintah tersebut itu lahir sudah dijalankan. Kan khobar artinya seperti sudah dijalankan kan, sudah terjadi. Jadi saking pentingnya khobar ini, saking pastinya perintah ini harus dilakukan dan pasti dilakukan, maka pakainya khobar langsung. Seolah-olah yang melanggar, yang tidak melakukan perintah itu menyelisihi hal yang normal. Juga dengan digambarkan dalam bentuk khobar itu mengenyahkan kesan nyuruh-nyuruh. Mengenyahkan kesan apa? Nyuruh-nyuruh. Jadi Allah pengen nampaknya itu kesadaran sendiri, kesadaran si ibu untuk nyusuin anak 2 tahun penuh, tanpa perlu disuruh. Tanpa perlu disuruh. Kayak gitu. Oke, next. Intinya bisa khobar makna insya. Itu pentingnya usul fikih. Sementara ada pertanyaan dari saudara Zar. Yang rahimahullah itu dalam konteks balaghah doa atau roja? Itu doa. Apakah doa tidak disyaratkan madunya yang lebih tinggi? Iya, itu kita minta kepada Allah. Wahai Allah, gitu maksudnya. Ya Allah, rahmatilah beliau, gitu maksudnya. Jadi mintanya pada Allah, bukan minta pada orang tersebut. Kalau minta pada orang tersebut kan nggak boleh. Haram dan adalah musyrikan. Minta kepada manusia dalam konteks seperti itu. Gitu ya. Baik. Itu jadi mintanya pada Allah, ya Allah, rahmatilah beliau. Paham gak teman-teman ya? Itu doa. Ya bukan. Oh, sama. Semoga Allah merahmati, minta pada siapa? Semoga Allah merahmati itu minta pada siapa? Semoga ya, apa itu minta kepada siapa? Ayo. Semoga Allah merahmati, minta kepada siapa kita? Saudara Zahar atau teman-teman yang lain. Kita saat mengucapkan semoga Allah merahmati, itu minta kepada siapa? Minta kepada Allah kan. Jadi tetap doa. Misalnya semoga ujian kamu sukses. Itu kita doa kepada siapa itu? Semoga ujian kamu sukses. Semoga Allah memudahkan ujian kamu. Itu minta kepada siapa kita? Kepada Allah. Cuma memang gitu kata-kata pembahasannya semoga Allah. Tapi sebenarnya minta pada Allah itu. Oke. Kemudian khobar tapi makna insya dalam hadis misalnya Rasul bersabda innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan. Mukmin kepada mukmin yang lain seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling apa? Menyangga, saling menguatkan. Ini khobar sih, ya enggak? Informasi, tapi sebetulnya maknanya adalah amar. Yani jadilah kalian seperti itu. Juga hadis
La yarithul muslimul kafir. Muslim tidaklah mewarisi kafir. Ini khobar. Ya enggak? Kasat mata. Tapi maknanya insya. Jangan. Haram, tidak boleh. Tidak boleh muslim mewariskan dari kafir. Ya, khobar maknanya insya. Next. Dan itu kita bisa. Huruf zaidah penerimaan seperti apa? Bisa diabaikan, bisa juga kita terjemahkan sungguh. Nah, karena pada akhirnya tidak ada betul-betul huruf zaidah tuh nggak bermakna tuh nggak mungkin. Di Quran nggak ada yang sia-sia. Saya ulang, di Quran nggak ada yang sia-sia. Jadi kalau ada huruf harfun zaid itu maknanya taukid pada akhirnya. Minimal taukid, minimal sungguh. Jadi kita, tapi kalau nerjemahin ya kalau udah ada sungguh ya mungkin kita bisa abaikan. Karena orang Indonesia tidak terbiasa kemudian dalam bahasa mereka menggunakan taukid sungguh-sungguh berkali-kali. Ya, kalau bahasa Arab, ntar kasih la lagi, ntar kasih wallahi, itu biasa banget mereka. Negasan seperti itu. Oke. Dan ini nanti kita kalau baca syarah-syarah hadis akan ketemu ya perkataan para ulama bahwa seperti misalnya di sini Ibnu Mulakin mengatakan Al-Hafidz Ibnu Mulakin wa dhahirul hadits al-ikhbar wa ma'nahu al-amru. Lahiriah hadis ini khobar, menyampaikan informasi, sungguhnya mukmin itu seperti bangunan. Tapi sebenarnya maknanya apa? Insya, yaitu amr. Jadilah kalian seperti bangunan. Oke, next. Dalam kehidupan sehari kita punya rahimullah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, itu juga barakallahu fikum. Artinya sebetulnya apa sih barakallahu fikum? Apa sih arti sebetulnya? Kalau kita terjemahkan kaku ya persis seperti tertulisnya. Barakallah. Barokah artinya apa? Telah memberkahi. Barakallah. Allah telah memberkahi kalian. Penting diingat bahwa barokah kafnya bukan kaf domir ya. Jadi nggak ada barokilah. Gitu. Atau barakallah aja sebenarnya nggak tepat. Barakallah. Kita kira kayaknya itu sudah kamu yang enggak. Barakallah itu baru semoga Allah memberkahi. Tapi nggak ada maf'ul bihinya. Atau nggak ada yang objek yang diberkahi nggak disebutkan. Ya mungkin kita bisa beralasan ya kan yufidu ta'mim, kalau nggak menyebut maf'ul bih itu lebih umum berarti siapapun. Ya boleh-boleh saja begitu. Tapi jangan sampai terfahami kak di situ domir anta. Oke, next. Ya. Tapi ada sebaliknya yaitu insya tapi maknanya khobar. Insya maknanya khobar. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang istifham takrir ya. Alam yujidika yatiman fa'awa? Bukankah Allah mendapat engkau dalam kondisi yatim, kemudian Allah lindungi engkau? Ini kan insya, pertanyaan. Tapi maknanya khobar. Qad, sungguh. Nah, itu maknanya malah sungguh. Bukankah Allah telah mendapat engkau wahai Nabi dalam kondisi yatim, kemudian Allah lindungi? Itu sebetulnya artinya Allah mengatakan, oh, sungguh kami telah mendapat engkau dalam kondisi yatim. Jadi insya maknanya khobar. Kayak ada yang mengatakan gini, bertanya, pernah dengar bahwa semua Quran pasti ujungnya amar atau nahi? Iya. Jadi usul fikih itu mengatakan bahwa semuanya itu sebenarnya pada akhirnya do dan don't. Semua pembahasan dalatul alfaz untuk memahami apa? Do dan don't. Perintah dalam. Karena nanti untuk menjadi hukum, kita hanya bermain di do dan don't. Kalau do tegas, maka jadi wajib. Do tidak tegas, jadi sunnah. Don't tegas, jadi haram. Don't tidak tegas, jadi makruh. Tidak do dan tidak don't, tidak amar, tidak nahi, berarti mubah. Kayak gitu. Maka semua ayat Quran, kalau untuk mencari hukum fikihnya saja, maka betul sekali, yaitu pada akhirnya kembali ke amr dan atau nahi. Gitu ya. Oke, terus next. Jadi ada insya maknanya khobar. Seperti di sini contoh, kayak ini Syaikhul Utsaimin juga mengatakan. Contoh, wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum. Berkata orang kafir pada orang beriman, ikuti jalan kita. Wal nahmil khotoyakum, dan hendaklah kami menanggung dosa-dosa kalian. Ini perintah sebetulnya. Wal nahmil khotoyakum amr. Tapi maknanya bukan amr, maknanya khobar, dan niscaya kami akan gitu. Kata Syaikhul Utsaimin, ai wa nahnu nahmilu jadi bisuratil amr wal muradu bihal khabar. Kata beliau, faqalu wal nahmil bisuratil amri wal muradu bihal khabar. Nampaknya saja dia amr tapi sebetulnya khabar. Insya makna khabar. Terus barangkali ini murajaah tentang khabar dan insya. Ada lagi contoh lain. Allah firmankan hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Pertanyaannya insya tapi maknanya khabar. Pertanyaan, apa sama? Apa sama? Enggak sama kan? Nah, tapi khobar berarti kan maknanya. Bentuknya insya maknanya khobar. Oke, next. Kemudian kita juga sudah membahas ijaz, itnaf, dan musawah. Oke.
Ijaz itu sama. Masih ingat ijaz itu apa? Coba deh sebutin. Ijaz itu apa sih ijaz? Ringkas gimana? Ringkas? Itu lafalnya lebih sedikit daripada maknanya. Lafalnya lebih sedikit daripada maknanya. Betul. Kalau itnab berarti apa? Dia kan panjang lebar. Berarti apa? Lafalnya lebih banyak daripada maknanya. Kalau musawah, lafalnya sama dengan makna. Oke, bagus. Tadi ada pertanyaan asa gimana tadi? Sebentar. Kalau asa kedudukan nahunya sebagai khobar mutada termasuk jumlah khobarnya atau insya. Faulaika asa. Oh, asa berarti dia insya, bukan khobar. Oke. Oke, terus kita lihat next. Asa dia insya. Ijaz di Quran gimana contohnya? Ala lahul khalq wal amr. Ijaz. Ala lahul khalq. Walakum fil qisas hayatun. Walakum fil qisas. Demi kalian dalam. Ini ringkas sekali tapi maknanya tidak panjang. Wa fiha ma tashtahihi anfus wa taladul ayun. Itu ayat ini kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu mencakup ya, surga itu cuma 2 ayat kata Imam Ghazali. Surga itu cuma berapa ayat? Deskripsi surga itu bukan banyak di Quran, tapi sebenarnya cuma 2 ayat yang sudah cukup menyimpulkan semuanya. Satu beliau katakan wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladul ayun, surat Az-Zukhruf. Dan dalam surga ada apa yang diinginkan jiwa dan disukai mata. Jadi di surga itu ada hal yang disenangi jiwa, disenangi. Nah, kalau kita terjemahan lebih agak-agak eksplisit sedikit, disenangi hawa nafsu, anfus gitu ya. Disenangi jiwa. Wa taladul ayun, dan disenangi mata. Jadi ada yang mata senang memenangi itu di surga ada. Ini sudah deskriptif sekali ya kan? Ya enggak? Di surga ada apa aja di surga? Pokoknya fiha ma tastahil anfus wa taladul ayun. Apa yang diinginkan jiwa disenangi mata. Wah, itu udah komplit semua. Makanan, minuman enak itu disenangi jiwa. Ada pemandangan indah disenangi mata. Oke. Satu ayat lagi kira-kira apa teman-teman? Ada yang pernah baca? Iya enggak? Atau juga dikatakan oleh Ibnu Qudamah juga dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan berarti otomatis disebutkan Ibnu Jauzi di Minhajul Qasidin ya, dan kita semua tahu Minhajul Qasidin adalah ringkasan dari Ihya. Ada yang tahu nggak satu ayat lagi apa? Satu ayat lagi yang kata Imam Ghazali ini 2 ayat cukup kalau dipadu itu menggambarkan semua surga, mewakili semua ayat surga. Satu lagi tuh la yabghuna anha hiwala. Ya, dibilangnya apa? Walakum fiha ma tad'un. Boleh, tapi kalau Imam Ghazali bilangnya, ini mungkin aja mungkin. Imam Ghazali bilangnya apa? La yabghuna anha hiwala. Mereka enggak mau pindah. La yabghuna anha hiwala, enggak mau pindah. Surat Al-Kahfi. Ya. Oke. Ya, itu sudah enggak deskriptif banget, enggak mau pindah. Maka menarik ya teman-teman, penting diingat ya bahwa surga itu kan bertingkat-tingkat. Ini faedah. Bukan balaghah tapi ditambahkan penting faedah imaniyah. Kan surga bertingkat-tingkat. Ya enggak sih? Tapi Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari mereka kecemburuan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Mereka enggak cemburu, mereka enggak envy ngelihat yang lebih hebat. Jadi meskipun sudah bertingkat-tingkat, tapi mereka kalau udah di satu tingkat, itu mereka enggak merasa ada yang lebih hebat dari dia. Mereka merasa semua orang merasa saya yang paling hebat. Kayak gitu. Terus nggak mau pindah, nggak ada penghuni surga tuh gini, ya Allah pengen upgrade deh, kayak gini bete, pengen upgrade, nggak ada tuh, pengen pindah deh ke surga, nggak ada. Jadi meskipun dia surga paling rendah, dia tuh nggak ngiri dengan yang surga lebih tinggi, dia nggak ada keinginan untuk upgrade, nggak ada perasaan dia, saya bukan yang paling hebat, enggak, karena perasaan tidak paling hebat, keinginan untuk mengupgrade itu pada akhirnya mengurangi kenikmatan, betul nggak sih? Betul nggak? Teman-teman kalau beli HP, ya. Tapi teman-teman tahu bahwa sebenarnya perusahaan tersebut punya HP lebih canggih dari teman-teman yang teman-teman beli. Teman-teman sempurna nggak kenikmatan itu menggunakan HP tersebut? Sempurna nggak teman-teman beli HP? Ya. Let's say sebutlah satu perusahaan ya terkenal ya.
Teman-teman beli tipe A, tipe A. Teman-teman tahu ada tipe S, sebenarnya dia ngeluarin tipe S lebih keren lagi. Enggak, pertanyaannya itu mengurangi kesempurnaan kenikmatan nggak itu? Perasaan tahu ada yang lebih hebat lagi itu mengurangi nggak? Mengurangi kan? Ini enggak. Teman-teman punya mobil, beli mobil nih. Tapi teman-teman tahu sebenarnya ada mobil lebih canggih lagi. Teman-teman tahu, sadar. Itu enggak, itu ada yang bilang kalau nggak puas, iya enggak. Itu tabiat manusia. Tabiat manusia tuh ya awal-awalnya mungkin dia ya, tapi ya itu keimanan lah kemudian mengerem gitu. Tapi sebetulnya manusia tabiatnya adalah dia tahu ada yang lebih hebat, dia akan pindah ke yang lebih hebat, dia akan kurang kenikmatannya menikmati yang sekarang ini. Kayak gitu cenderungnya. Maka di surga itu meskipun bertingkat-tingkat, mereka nggak pengen pindah, nggak pengen upgrade. Mereka dia tahu ada yang lebih tinggi, cuma yang dia udah nggak ngeh gitu. Ketika di surga, ketika dia ada menikmati apa yang dinikmati, dia nggak tahu bahwa ada yang lebih penting, merasa dia mereka hebat. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim ya, hadis Bukhari Muslim, penghuni surga yang paling terakhir nyampe surga, kan Allah suruh tamanna, berhayal, berandailah. Nah, kemudian dia merasa saya orang yang paling dahsyat surganya. Dia merasa seperti itu. Sebagaimana di neraka juga sama. Siksaan paling rendah pun dia merasa apa? Paling dahsyat siksaan itu. Ya Allah. Oke, next. Al-Qur'an itu faedahnya. Itu ijaz. Oke, next. Kemudian contoh dari hadis juga banyak. Innamal amal biniyat. Hadis-hadis kayak gini. Hadis-hadis kunci. Hadis arba'in itu ijaz rata-rata ya. Hadis arba'in itu apa? Mungkin semuanya kita bisa bilang ijaz. Next. Oh, hadis arba'in. Artinya secara umum dia memang hadis-hadis yang sangat mewakili Islam. Itnab tentunya seperti perkataan Nabi Musa, ya aswaya tawakkau 'alaiha wa ushbi 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ini apa? Itnab. Karena sebenarnya dia ditanya Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa itu di tangan kanan kamu? Cukup jawab, qala hiya aswaya, cukup sebetulnya. Tapi Nabi Musa enggak. Oke. Nabi Musa enggak apa? Enggak mencukupkan di situ karena momennya momen sedang bicara dengan yang dicinta. Momen sedang bicara dengan yang dicinta, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan langka, itnab. Teman-teman kalau punya kesempatan bicara dengan ustadz yang teman-teman kagumi, ustazah yang teman-teman akhwat kagumi, ulama besar, teman-teman tentu akan menikmati sekali bicara dengan mereka. Gitu ya. Nggak ingin sudahan gitu ya. Oke. Kemudian juga Nabi Zakaria ketika berdoa, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawali. Sebenarnya Nabi Zakaria doanya terakhir pada akhirnya apa? Fahabli min ladunka waliyya, itu doanya. Ya Allah, aku minta anak. Tapi Nabi Zakaria tahu etika berdoa, doa sama Allah itu cerita dulu kebutuhan, cerita kita susah ya Allah, aku butuh Engkau, kondisiku begini A, B, C, ceritain kalau sama Allah cerita, mau cerita, baru minta, jangan tidak termasuk ya kurang sempurna kalau kita tiba-tiba langsung minta gitu ya. Apalagi kalau momennya momen permintaan-permintaan yang sifatnya tidak ada teks doa dari nabinya, maka kita curhat pada Allah, cerita. Itu momen itnab justru. Gitu. Bernikmat-nikmat munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga firmankan, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Sudah pernah kita bahas bahwa dan kecelakaanlah orang musyrik yang tidak menunaikan zakat dan kafir terhadap akhirat. Sebenarnya orang musyrik mah yang mereka nggak bayar zakat ya mereka jelas bukan muslim gitu ya. Walaupun kita cuma mungkin berpegang pada prinsip yang usul fikih yang dikatakan oleh jumhur ulama bahwa khitabullah ta'ala itu juga muta'alliq, khitabullah juga yuwajjah ila al-kuffar. Kata Imam Al-Haramain, wal kuffaru mukhatabuna fi rahi syariah wa bima la yatimu illa bihi wa huwal Islam. Wa bima la tatimu illa bihi wa huwal Islam. Oke. Al-Qur'an intinya di sini Allah ngasih itnab ya, tambahan mereka nggak bayar zakat. Tapi sebenarnya Anda dibuang pun sudah cukup. Tapi Allah ingin tujuan itnabnya apa? Dan ingat, itnab pasti ada tujuannya. Di sini ingin menyindir orang-orang beriman. Kalian nih, tuh lihat tuh, kalau kalian nggak bayar zakat, kalian kayak musyrik nggak bayar zakat. Next. Musawah di Quran contohnya susah, kata Imam Suyuti, susah nyari contoh musawah di Quran, tapi ini beberapa di antaranya. Malah ada yang memustahilkan adanya musawah. Kita semua sudah singgung ya bahwa sebagian balaghiyin ada yang bilang nggak ada tuh musawah. Nggak ada musawah. Tahu dari mana lafal sama dengan makna itu?
sesuatu yang sangat sulit diukur. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Kalau kalian melihat orang yang melecehkan ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Ini musawah. Wa la yahiqul makru illa bi ahli. Dan semua contoh ini contoh-contoh yang sudah disebutkan oleh para balaghiyin atau penafsir. Next. Dan kita semua tahu bahwa ijaz izhar fi mawdi' idmar termasuk itnab. Iya betul, betul sekali. Izhar fi mawdi' itnab termasuk itnab. Jadi harusnya dia domir aja cukup, tapi dia apa? Malah mengizharkan pakai nama. Nah, itu ada tujuannya berarti. Sebenarnya cukup domir, cuma dia malah sebut jelas. Cuma memang itu apa namanya? Ya termasuk hal yang populer disebut sebagai kondisi-kondisi itnab. Ntar kita singgung lagi. Oke, kita lihat ijaz ada dua, ijaz hadzaf dan ijaz qisar atau qasar ya. Ijaz qisar atau qasar boleh dua-duanya, walaupun lebih populer dibacanya ijaz qasar. Itu ijaz hadzaf, ijaz berarti ada pembuangan. Kalau ijaz qasar, ijaz memang ringkas dia pada asal. Di antara ijaz hadzaf ada fa in kadzabuka faqad kudziba rusul min qablik. Kalau mereka mendustakan kamu wahai nabi, wahai rasul, faqad kudziba rusul, maka sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau. Ini sebenarnya ada yang dihadzaf, yaitu apa? Fa in kadzabuka fasbir. Kalau mereka mendustakan kamu, sabarlah. Toh juga ini sabarlah yang dibuang. Terus next. Itu sudah terpahami, logika kita pasti paham. Fasaqa lahum tsumma tawalla ila dhilli faqala. Ini kisah Al-Qur'an Nabi Musa ketika doa kepada Allah, Rabbi ini lima anzalta ila min khairin faqir. Udah nolongin, kemudian Nabi Musa ke pohon doa, tiba-tiba perempuan datang. Itu pasti ada hadzaf. Sebetulnya kisahnya nggak sesingkat itu. Karena perempuannya pasti datang dulu ke ayahnya, kemudian cerita dulu. Kemudian habis itu ayahnya nanya mana orang tersebut, mana anak muda yang bantu tersebut. Kemudian anak perempuannya lelaki dari Madian tersebut kemudian akhirnya cerita tentang laki-laki tersebut. Kemudian pasti ayahnya nyuruh panggil dia sini, kita balas, kita kasih makan, kita beri hidangan, kita jamu sebagai balasan kebaikan, mungkin gitu ya. Maka kemudian salah satu dari mereka berangkat, tapi kan bisa jadi ada cerita, mungkin kita nggak tahu, mereka dua sweet mungkin ya, bisa jadi siapa nih yang manggil gitu ya, enggak saya, bisa jadi gitu sweet, atau ayahnya nentuin kan gitu. Itu semua dibuang, kalau semua diringkas, dan kita menyadari justru memang penting untuk dihadzaf dalam konteks seperti ini. Itu yang bagus ya, kalau hal-hal panjang lebar seperti itu disebutkan, menghilangkan ke kepaduan dari dan juga kekuatan ceritanya. Karena kita semua tahu kaidahnya bahwa apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran itu hasanul qasas, kisah terbaik. Dan yang enggak disebutkan oleh Allah dari hal-hal terkait kisah, detailnya nggak disebutkan, siapa nama ini, apa warnanya ini, tempatnya di mana, kapan kejadiannya. Mungkin Allah nggak sebutkan dalam kisah, maka sebetulnya tidak terlalu substantif gitu ya. Peranannya di dalam kisah tersebut tidak signifikan. Atau malah mungkin emang sengaja Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah dalam membuang tersebut. Oke, next. Yani itu hadaf, ijaz hadaf juga Allah firmankan fa'arsiluni, kisah Nabi Yusuf juga sama sudah pernah saya singgung. Next. Iza di antara ijaz hadaf juga was'alil qaryah juga. Aslinya was'al ahlal qaryah, dibuang, diringkas. Terus itu ada faedah balaghahnya sendiri di dalam kasus. Kemudian juga apa nih? Nih menarik nih. Mungkin kita sampai 635 ya, insyaallah waktu Indonesia Barat. Allah Subhanahu firmankan di surat Yasin, wa idza qila lahum anfiqu wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turham. Coba dilihat surat Yasin. Ini kalimat sempurna bukan ya? Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ini kalimat sempurna bukan? Wa idza qila lahum ittaqu, dan jika dikatakan pada mereka bertakwalah, takutlah dari apa yang di hadapan kalian dan di belakang kalian. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Kalimat sempurna enggak? Setelahnya udah enggak. Enggak, karena enggak ada jawab idzanya, enggak ada jawab idza. Apa jawab idzanya? Enggak sempurna. Tapi ya terfahami, itu ijaz hadzaf aslinya ada jawab idzanya, cuma Allah tidak sebutkan. Oke? Gitu. Udah terpahami. Wa idza mereka berpaling. Jawab idzanya apa? Kalau mereka dikatakan seperti itu, mereka berpaling.
a'radu. Wa idza qila lahum ittaqu ma bayna aydikum wa khalfakum la'allakum turhamun, a'radu. Mereka berpaling. Karena sudah terfahami, gitu ya. Atau istakbaru di sini disebutkan kata ada Qudama. Istakbaru atau watamadau wa'atau gitu takdirnya. Next. Itu ijazah hadzaf. Kemudian ada juga. Dan ini menarik di antara ijazah hadzaf yang penting menarik adalah di surat Az-Zumar. Surah Az-Zumar Allah firmankan, coba perhatiin ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir digiring ke neraka jahanam berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum dan seterusnya ayatnya. Sehingga ketika mereka datang kepada neraka jahanam, futihat abwabuha. Jadi idza ja'uha futihat. Idza jawab idzanya futihat. Ketika mereka datang, maka dibukalah pintu-pintu neraka. Tapi kalau orang beriman enggak, orang bertakwa beda. Allah firmankan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ini kalimatnya malah belum sempurna sebetulnya. Secara kasat mata, ya enggak? Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, hingga ketika mereka sudah datang ke surga dan hingga pintunya ketika sudah dibuka dan hingga ketika penjaga surga berkata assalamualaikum. Mana jawab sempurna kalimatnya? Kalimat sempurna enggak? Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salam. Sempurna enggak kalimatnya? Sempurna enggak sih? Kok diem nih pada? Kalimat sempurna enggak tuh? Ketika mereka enggak sempurna, kenapa enggak sempurna? Ketika mereka sudah datang dan ketika sudah dibuka pintunya dan ketika penjaga-penjaga sudah mengatakan assalamualaikum, udah selesai ayatnya. Sempurna enggak kalimatnya? Enggak sempurna. Kenapa enggak sempurnanya? Kenapa belum sempurna? Pada bilang belum, tidak. Kenapa tapinya? Wah, udah lewat 6.35, 6.36 sekarang. Kenapa nih? Karena nggak ada jawab idzanya, nggak ada jawab idza, ya nggak? Nggak ada ya? Ada nggak jawab idzanya? Apa yang terjadi setelah itu? Nggak ada. Ketika maka nggak adanya, nggak ada jawab idzanya. Nah ini kata para ulama memang dihadzaf sama Allah, dibuang ijaz. Faidahnya adalah agar jawabnya tuh satu ya, jawabannya di antara faidahnya, jawabnya tuh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi Allah mau mengesankan bahwa kalau mereka sudah tiba surga pintu sudah dibukakan, para malaikat sudah mengatakan assalamualaikum, silakan masuk. Itu udah nggak bisa berkata-kata lagi, kita udah kenikmatan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Makanya Allah nggak gambarkan, nggak kata-katakan, Allah nggak sebutkan. Satu, yang kedua juga agar kita speechless, betul istilahnya speechless. Kemudian yang kedua juga karena agar silakan bayangkan apapun yang terjadi. Ya, jadi kita disuruh berimajinasi sama Allah. Kalian bayangkan jawab idzanya apa? Pikirkan aja. Pikirin sendiri jawab idzanya. Saking luar biasanya. Ya, teruslah berandai apa yang terjadi di surga setelah itu. Nah, itu yang terfaidah. Dan di sini ada waw juga, waw futihat ya. Kan dia berarti bukan jawab idzanya, beda dengan ayat sebelumnya. Berarti bukti bahwa pintu surga sudah dibuka tuh dari lama. Maksudnya dari jauh orang mau surga mau masuk dari jauh udah dibuka pintu surga. Karena hal dan kondisinya surga sudah dibuka. Tapi kalau neraka enggak, nyampe baru dibuka. Idza ja'uha futihat. Nah, di antara faedah balaghahnya adalah neraka tuh
biar orang-orang yang mau diseret ke neraka tuh benar penuh dengan kejutan, ya. Ngeri, kebayang yang enggak terkait dengan neraka. Nyampe kemudian neraka baru dibuka, panasnya gimana kalau buka oven pertama kali itu gimana? Untuk buka panci panas gitu. Kan, neraka bener-bener baru buka, jeger. Tapi kalau surga enggak, penduduk surga udah ngelihat keindahan, wah indah banget surga, ayo cepet ke sana ayo. Kemudian juga aromanya sudah tercium, wah udah dari jauh. Dan sudah disiapkan tamu istimewa tuh pintu udah dibuka sebelum dia deket, itu tamu istimewa. Kayak gitulah. Next, itu barangkali yang terkait dengan ijaz. Adapun ini hazaf, ini itnabnya, sudah kita pernah singgung di dzikrul khas badal am, seterusnya teman-teman bisa baca sendiri. Ini dia review kita untuk pekan kali ini, dan insyaallah kita ada latihan soal di pekan depan. Insyaallah di pekan depan kita latihan soal, kemudian ujian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman semoga terus semangat. Ilmu ma'ani, saya bilang ya, ilmu ma'ani ini ilmu yang sangat paling esensial dari semua ilmu balaghah. Dari 3 ilmu balaghah yang paling esensial adalah ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani ini bangunan aslinya. Ilmu balaghah itu tata letaknya, ya, desainnya, gitu ya. Ilmu badiah itu cat-nya, ngecat, terus ngasih perabot tuh ilmu badiah, kayak gitu. Yang paling penting berarti apa? Ngebangun ya kan, ya bangunan aslinya, itu paling penting, kayak gitu. Rumah tuh paling penting ya bangunan itu. Yang lainnya pelengkap. Tapi emang ilmu ma'ani di buku ini, di Al-Kahfi taruh paling belakang karena paling sulit. Di antara 3 ilmu balaghah ini relatif paling sulit tuh ilmu ma'ani. Kelihatannya kita penuh dengan kaidah. Bandingkan dengan kemarin kita belajar ilmu bayan. Simple. Tasbih, isti'arah, majaz mursal, kinayah. Mudah. Oke, itu barangkali. Terima kasih, saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan pada saudara Nafis. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Diingatkan kembali untuk ikhwan dan akhwat semua untuk mengisi presensi ya. Dan pertama terkait jadwal yang terdapat libur di 2 pekan yang lalu, awal Januari kalau nggak salah tanggal 9 tuh, silahkan diisi hadir saja, tidak apa. Terus untuk tanggal absensi yang harus tanggal 23 ya, kan hari Sabtu, tanggal 16 itu bisa diisi saja ya di tanggal 23 meskipun kajiannya dilaksanakan di hari Ahad seperti hari ini. Dan insya Allah materinya akan segera di-share juga. Semoga teman-teman semua, ikhwan dan akhwat, bisa terus istiqomah sampai ujian nanti ya, di pekan lagi. Insyaallah. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.